infeksi yang dapat terjadi pada sistem reproduksi kita. Jadi tapi di sini hanya saya jadi seperti kita ketahui infeksi pada disebabkan oleh dari virus disebabkan oleh wow. Tes tes. Ini nih. Ya, sudah kedengaran ada yang di Zoom. Zoom ini di mana kelasnya? Bukit. Oh, dulu saya 3 kali ngajarnya. Kenapa ini digabung? Itu dulu 3 kelas saya ngajar. 3 kali saya ketemu. Berapa ya? 75 ya satu kelas ya. Saya juga kalau waktu kuliah di kena efisiensi juga ya. Gak apa-apa ya. Pokoknya bisa belajar. Mau belajar di online, mau belajar di offline belajar ya. Jadi ini tadi penyebabnya akibat hubungan seks. Itu saja. Jadi baik itu melalui berganti-ganti pasangan maupun dia itu tadi vaginal, anal, kadang oral seperti itu ya. Eh, saya membaginya berdasarkan gejala yang paling banyak ya. Biasanya gejala yang dikeluhkan pasien-pasien dengan penyakit anular seksual itu ini 3 ini biasanya benjolan, keputihan, sama apa ya ulkus lecet kali ya seperti itu. Tapi yang paling biasanya
sering kita dengar di klinik itu, pasien-pasien datang ke klinik, berobat, kontrol, itu keputihan ya. Dan kadang keputihan ini istilahnya itu ada yang tergantung banyak penyakit. Gampang, gampang, mudah. Nah, banyak. Berarti sekali pertemuan dikasih obat sembuh. Ada yang sulit, sulit, mudah. Nah, sulit ya 2-3 kali ketemu ya, apa pertemuan berobat baru sembuh. Seperti itu. Tapi ada juga keputihan yang berkaitan dengan penyakit yang bukan menular seksual. Seperti ya, keputihan itu ada 2 jenis. Keputihan mil atau malah keputihan karena penyakit kanker seksual ya. Nah, ini ilustrasi saja ya. Ini apa? Seperti apa ya? Simptom, gejala ya. Dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi sebenarnya kita tidak bisa hanya kan kita kasih terapi secara empiris. Jadi keputihan ini kita kasih ini. Harusnya kita kita periksa spesimennya ini apakah disebabkan oleh bakteri, apakah disebabkan oleh virus, apakah disebabkan oleh jamur, apakah juga disebabkan malah oleh parasit yang lain. Nah, itu kita periksa agar terapi kita tepat. Tapi di antara kita menunggu hasil laboratorium, hasil pemeriksaan vaginal swab yang dilakukan oleh sejawat patologi klinik, kita bisa memberikan terapi empiris. Nanti kita akan belajar bahwa keputihan gejala pasien dengan gejala keputihan seperti ini yang disertai ini biasanya disebabkan oleh ini ya. Nanti kita sampai ke situ. Nah, ini karakteristik ya. Jadi ya seperti ini. Jadi eh, gonore oleh bakteri, ini juga oleh bakteri atau nah ini oleh parasit. Nah, ini dari jamur. Nah, biasanya pasien-pasien keputihan dalam kita memberi terapi empiris sementara kita menunggu hasil laboratorium untuk memberikan terapi antibiotik definitif itu pasien dengan gejala keputihan yang disertai nanah, berbau busuk, berwarna hijau, ada yang pasien bilang berwarna kuning, itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Ya, saya contoh ambil di sini adalah gonore. Gonore ini kenapa saya angkat di sini? Saya paling berkesan pada waktu saya uh, di puskesmas dulu. Jadi kisaran puskesmas 2002 sampai 2005. Jadi di situ banyak karena jalan uh, lintas pasien-pasien sering datang terutama laki-laki datang dengan itu tadi keluhan kencing bernanah. Nah, jadi kencing bernanah itu sekarang, Dokter Rido, kamu pernah lihat di waktu di Koas dulu ada GO di Poli SMA, yang khas pada waktu itu yang kita lihat adalah basah dia nyebutnya. Eh, Sangat infeksius ya. Kita pegang, misalnya tersentuh, memang kita pakai handscoon. Kadang-kadang handscoon kita melepasnya nggak benar, tersentuh di tempat lain, kena mukosa kita, kena mata, atau tapi sangat sensitif terhadap waktu itu entah kalau sekarang ya waktu itu sangat sensitif dengan kanamisin suntik kanamisin kiri kanan modalnya 5.000 dua 10.000 tariknya kalau penyakit menular seksual pasti dia nakal ya. Mahal-mahal biar kapok nah kan bukan apa-apa dia kalau dia murah uang gara-gara ini kan belum lagi kena anak kena istrinya seperti itu ya. Nah,
Bakteri itu tadi, keputihan disertai gatal, jauh kuning ya. Tapi kalau jamur, dia nah ini susu, seperti susu bubuk yang kena air itu kan, dan sangat gatal. Tingkat gatalnya rata-rata pasien ngomong itu melebihi dari yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri kadang juga itu tadi disertai oleh nyeri, apa disertai keluhan nyeri. Tapi kalau kandidosis vaginalis, candidiasis itu biasanya gatal yang dia keluhkan utama, tapi tidak berbau, tidak berbau. Ada keputusan yang bau busuk seperti itu ya, sama mirip dengan apa bakteri ya, tapi dia disebabkan oleh mikroba biasanya ya. Nah ini maksudnya contoh. Nah semacam oleh saya taruh lagi di atas ya. Ini penyebabnya Neisseria gonorrhea. Jadi kalau adik-adik ingat apa tampilannya itu pada waktu itu dia diplococcus oleh kuman diplococcus, tampilan seperti ini pada pemeriksaan patologi klinik ya di bawah mikroskop ya. Paling banyak biasanya pada usia reproduktif gara-gara berganti-ganti pasangan ya seperti itu. Ini nggak bisa dipungkirin deh. Kalau GU ini kadang-kadang judge-nya itu memang tepat. Dia nah HIV kadang-kadang akibat apa tuh macam-macam narkoba, dia nggak main cewek tapi narkoba. Tapi kalau GO nggak, dia cuma cewek itu ya kan, gara-gara transfusi kalau HIV gitu. Bersih misalnya kan, salon yang nggak steril seperti itu, kadang-kadang kita tidak bisa menjudge seks, nggak bisa. Nah, ada seorang istri hamil banyak itu sekarang hamil dengan HIV ya, hampir setiap bulan ada itu ya. Keluhannya ini tadi uretritis yang paling dia keluhkan, kencing basah dia. Dan pada kontrol ulang misalnya dia datang lagi, kita sudah kasih obat, yang dia omong adalah yang sering saya temuin dulu, kering dong, sudah kering. Kalau kita tanya lagi, kering, sakit nggak kencing? Sudah tidak lagi. Biasanya sembuh deh. Ya. Nah ini tadi dysuria, ya kan? Piuria, kencing nanah. Oh, itu tadi kencing nanah. Raja Singa kalau dulu namanya. Entah kalau pernah dengar nggak? Hah? Penyakit zaman dulu. Pasien itu tidak bisa tidak datang dia. Karena dia sudah pipis, bayangin deh. Pipis itu bisa sampai 7 kali sehari kan. Masa tiap pipis stres, kencing terus, akhirnya dia datang ke fasilitas kesehatan dengan membawa rasa malunya. Hanya dulu tuh, nah kalau sekarang ya, saya bilang bisa menyebabkan kena mukosa. Jadi pada pasien-pasien hamil dengan Neisseria gonorrhea kita anjurkan untuk seksio sesar. Takutnya terjadi ini, konjungtivitis pada bayinya akibat penularan langsung per kontinuitatum. Jadi bayi lewat lahiran lewat bawah per vaginam, mukosa janinnya, mukosa matanya kena Neisseria gonorrhea tadi tertular bisa menyebabkan kebutaan. Ya. Nah, Neisseria ya. Jadi pemberian kalau antibiotik yang paling tepat, yang paling drug of choice untuk injeksi pada pasien-pasien dengan gonorrhea tadi adalah kanamisin. Nah, oralnya saya selalu memberikan golongan
ciprofloxacin, kalau di sini ofloxacin. Kasih seminggu 2 kali 1 tablet 500 miligram kalau ciprofloxacin. Biasanya kering juga jadi, ya. Biasanya kering juga. Sembuh orang, ya. Nah, inilah gambarannya pada waktu kita melakukan pemeriksaan nanti swab vaginanya itu, ya. Swab vagina. Idealnya pada pasien-pasien dengan keluhan penyakit menular seksual atau keputihan, keluhan utamanya itu kita swab dulu sebelum kita melakukan jadi pada waktu kita mau melakukan in speculo, sebelum itu kita swab dulu atau pasien dikirim dulu ke tempat pemeriksaan laboratorium, bisa laboratorium kesehatan yang semacam sekarang ini ada untuk dilihat penyebabnya apa, ya. Nah, ini tadi penularannya bisa melalui paling banyak ya ini melalui kontak seksual dari ibu ke anak, ya, seperti itu. Ya, sama seperti laki-laki ya, tapi saya sejak di mana sejak sekolah, sejak tidak lagi di puskesmas 2006 saya 2005 saya jadi residen sampai ke sini saya belum pernah ketemu lagi GO ini. Ya, entah datangnya kemana? Mungkin bukan ke Obin ya? Hah? Ke puskes ya? Karena pengobatannya gampang ya, nggak nyampe lah dia rumah sakit tersier ya. Yang tadi keluhannya keputihan disertai nanah atau malah kencing disuria. Kencingnya sakit, kencingnya nanah sama. Cewek juga seperti itu keluhannya utama. Tapi saya tidak pernah ketemu lagi. Tapi kalau di puskesmas dulu banyak memang. Banyak ya. Khas sebenarnya. Kalau pasien udah kencing nanah, patok pneumonis. Patok pneumonis tahu? Patok pneumonis artinya. Patok pneumonis itu kalau di sehari-hari itu apa? Landmark ya. Landmark itu seperti Ampera untuk kota Palembang. Monas untuk kota Jakarta. Nah, itu landmark. Kalau patok pneumonis untuk penyakit, oh ini gejalanya, oh ini pasti tidak meleset lagi. Ya, kencing bernanah, ada patok pneumonis itu. Itu disebabkan oleh Neisseria gonorrhea. Ya. Tapi untuk kita meyakinkan lagi, tadi boleh kita periksa. Kalau kita sudah yakin, sudah ada pengalaman klinis, kita periksa juga. Tadi daerah misalnya di puskesmas nanti ada ya. Suntik kanamisin, jangan lupa skin test dulu. Sembuh deh, dek. Tunai itu kontan itu sehari 2 hari kering dia bahasanya dia itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, ciprofloxacin. Seminggu, seminggu. Nah, khusus yang terapi oral tadi harus hati-hati. Ciprofloxacin tidak bisa diberikan pada ibu hamil. Kontraindikasi kategori D. Dia menyebabkan apa? Epifisis pada tulang itu tidak terbentuk. Tulang rawan bahasanya kita tidak terbentuk akibatnya pasien-pasien janin-janin yang ibunya memakan ciprofloxacin dikatakan lebih pendek. Kalau tidak bisa disebut apa ya? Cebol kali ya, pendek ya, lebih pendek dibanding yang tidak memakan itu. Karena epifisis terbentuk tulang rawannya itu. Nah, selain itu, gejala yang ditimbulkan adalah nyeri pelvic inflammatory disease. Jadi, yang tadinya terjadi infeksi di organ par, di vagina, itu dia masuk ke dalam, masuklah ke genitalia interna. Genitalia interna, seperti yang kita ketahui, terdiri dari uterus, kiri ke kanan ada adnexa, yang terdiri dari tuba dan ovarium. Ya. Keluhannya nyeri, sakit, nah, di kiri, di kanan. Kita boleh berpikir, oh bahwa ini bisa, ini adalah suatu radang atau pelvic inflammatory disease yang mungkin pada tahap akhirnya kadang-kadang bisa terbentuk tubo ovarial abscess, ya kan? Ya, jika tidak diobati bisa menyebabkan ini tadi gangguan
kesuburan pada pasien. Atau malah kalau dia hamil bisa menyebabkan salah satunya adalah kehamilan ektopik. Ya. Nah, bakterial vaginosis ini adalah eh, akibat ketidakseimbangan. Seperti kita ketahui adalah vagina ini kan bukan, maaf ya, vagina bukan organ yang steril. Jadi dia terdiri dari ada bakteri memang yang normal di situ, flora normal di situ. Nah, kadang-kadang, nah kalau sekarang, kalau dulu banyak sekali pasien-pasien bakteri vaginosis ini yang pakai pembersih apa cairan pembersih organ vagina ini. Akibatnya memang mati deh, yang kuman-kuman seperti apa patogen di vagina. Tapi termasuk juga flora normal. Dalam hal ini lactobacillus. Ya. Lactobacillusnya mati juga, akibatnya terjadi ketidakseimbangan yang akhirnya menimbulkan keluhan akibat bakteri yang patogen menjadi lebih dominan dibanding dengan flora normal di vagina. Ya. Seperti itu. Nah ini sama keputihan. Teman dari pemeriksaan dia tidak bau busuk, enak seperti itu ya. Nanti kita membedakan, oh ini eh, jamur, ya. Oh ini eh, apa namanya itu virus, ya. Kadang-kadang, nah, jadi kalau spesialis itu kadang-kadang memang benar dari ngelihat aja, belum periksa dalam kita udah tahu, oh ini sepertinya infartu, nah, sepertinya masuk fase melahirkan ya. Nah, tapi tetap kita butuhkan pemeriksaan dari laboratorium. Apa saya angkat di sini adalah salah satu dari program pemerintah sekarang. Jadi pada pasien-pasien hamil itu di screening tiga penyakit. Ada yang tahu? Sifilis, hebat. Udah tahu ya? Ini salah satu di Indonesia yang paling jalan pemeriksaan ini di puskesmas gratis di provinsi kita ini. Yang jalan program pemerintah ini. Jadi screeningnya gratis. Tujuannya apa tadi? Ternyata sifilis kalau dibiarkan itu bisa berakibat buruk pada janinnya. Ya, jadi kalau ketemu keluarga, saudara, tetangga, ditanya sudah periksa belum sifilis? Kalau belum, ke puskesmas. Ya. Nah, yang ditakutkan itu adalah pada janinnya ya. Penyebabnya treponema pallidum, terinfeksi atau eh, ter- mengeluarkan gejala itu 3 sampai 4 bulan biasanya pada pasien-pasiennya ya. Jadi masa inkubasinya 3 sampai 4 bulan, 3 sampai 4 minggu ya. Keluhannya lecet, lecet. Bisa juga tidak tapi ya karena masuk ke sistemik dia ya. Nah, ini yang kita bisa lihat tampilan pada stilis. Kalau dulu banyak, tapi sekarang kita lagi sepertinya ya, yang ada gejala ini. Mungkin belum sampai ke situ, ya sudah. Karena dia virus, kadang-kadang sembuh sendiri pada ibunya. Tapi ternyata pada janinnya, dia bermanifest, bisa menyebabkan kelainan kongenital pada bayinya. Nah inilah, tadi lesinya tadi. Kemudian biasanya di daerah perineum atau labia ya, timbulnya itu ya, nodulnya itu. Nah, itu tadi karena lama terdiagnosis, ya kadang-kadang kita pengobatan juga tidak kita obati. Jadi pasien tidak ada gejala kadang-kadang karena virus kan sembuh sempurna, apa sembuh gejalanya, tapi ternyata di sistemik dia masih ada. Makanya diperlukan screening
atau dilakukan pemeriksaan darah tadi HIV, sifilis dan hepatitis ya untuk menegakkan diagnosis ini. Jadi bisa diterapi. Jadi bayinya tidak mengalami cacat kongenital atau cacat bawaan ya. Macam-macam ternyata banyak ya. Yang paling jelek ya ini hidrops bisa meninggal bayinya ya. Ini bisa ya syukur sekarang tidak pernah ketemu ya bayi seperti ini mungkin sudah diterapi semua ya tidak ada. Nah, yang dilakukan di rumah sakit kita biasanya ini ya hasilnya ini PDRL ya dia pas saya kualitatif apa kuantitatif ini kuantitatif dia hanya infeksi kronis atau bukan ya tapi tetap dibutuhkan terapi. Nah, biasanya kita kasih injeksi dosis tunggal ini, benzathine penisilin. Obatnya sangat sederhana ya, 2,4 juta dosis tunggal sekali suntik. Ya. Ada pasien-pasien infartu misalnya yang baru terdeteksi atau ya baru datang ke rumah sakit dicek, walau belum ada data, tapi kalau dia biasanya di puskesmas biasanya sudah langsung diterapi kalau dia positif. Ya, kalaupun dia tidak ada obatnya di puskesmas, biasanya dirujuk. Tapi kalau zaman dulu banyak ini benzathine penicillin ini ya, obat murah banyak. Ih, yang kita takutkan neurosipilis ya, pada ibunya ini kita kasih obatnya. Kalau sudah sampai tahap ini, kita terapinya seperti ini. Jadi tidak bisa dosis tunggal seperti tadi. Jadi sudah ada gejala dia. Nah, trichomoniasis ini apa? Mikroba ya, sama sepertinya mirip-mirip lah deh. Yaitu keputihan, berbau. Makanya kita perlu laboratorium untuk menentukan ini apa penyebabnya. Karena kalau kita tidak lakukan, kita hanya memberikan terapi empiris, kadang-kadang pasien tidak sembuh, ya datang lagi dia. Nah, kalau gejala seperti ini ya dia ngomongnya baunya tidak enak kadang-kadang. Nah, tapi kalau pasien tuh bilangnya busuk, dia akan bilang busuk seperti itu ya. Warnanya seperti tadi kuning atau hijau ya, bukan putih. Kalau jamur tuh putih. Nah, pilihan pilihan pengobatannya seperti inilah. Metronidazole. Kalau saya sukanya yang seminggu deh. 3 kali 500 seminggu. Ya, ada di buku, tapi saya belum pernah ngasihnya ya, memberinya. Jadi tidak ada pengalaman klinis kalau saya ngasihnya ini. Nah, ini tadi jamur. Jadi jamur pada pemeriksaan kita, pada pemeriksaan apa? Swab vagina seperti ini tampaknya ya. Gatal. Dia yang paling diutamakannya keluhannya itu gatal. Duh ini tahu ya, duh itu cairan ya, cairan tubuh putih susu, bergumpal, tapi tidak bau, tapi sangat gatal. Kadang-kadang dia saking gatalnya malam dia tidak tahu, tidak terasa dia garuk, datang, dan udah lecet-lecet. Kadang juga jamur itu bisa dilipat paha, sampai ke situ dia deh. Ciri khas jamur ini, kalau yang dilipat paha ini, pokoknya dia bertambah gatal kalau berkeringat. Khas itu deh. Mau di mana saja letaknya, tinea ya, tinea cruris itu semakin basah apa berkeringat dia semakin gatal. Nah ini tadi kadang disertai ya edem, kadang infeksi kan fistula, lecet-lecet karena obat gatal tuh apa deh? Garuk ya. Enak kan kalau lagi gatal, wah digaruk. Cuman itulah kan lagi gatal, obat gatal tuh garuk deh. Tapi kalau obat ini ya itu tadi obat kandidiasis
Setelah kita dapat jamur, apa sih pilihan obat itunya? Kalau saya senangnya ini deh, ketoconazole, salep. Tapi kalau di vagina, bolehlah dikasih oral, boleh dikasih. Saya nggak tahu ada nggak ketoconazole yang supus, ya. Ketoconazole salep kulit itu ya. Kalau kalian ada pasien, ini ya keruris, dilipat-lipat paha nih, pagi sore kasih deh, habis mandi lap kering-kering, hebat kamu, sembuh dia. Saya dulu waktu di puskesmas agak senang, apa pasien-pasien kulit ini banyak deh di daerah tuh, ya kan? Kita agak lebih banyak juga membaca. Oh, ini ya obat yang mudah apa zaman itu ketoconazole. Sampai sekarang saya cuman obat saya kalau ngobatin anak itu nggak aneh-aneh deh. Kalau punya anak jangan panik, pakai dulu obat yang paling bawah. Demam kan anak-anak paling banyak kan, kompres, tunggu, jangan langsung kasih antibiotik. Sejam boleh lah kalau masih panas, kasih paracetamol, kasih amoxicillin. Obat saya anak-anak saya cuman itu deh. Ya. Dulu ada nih siapa? Rido, Chief Resident. Tahu ya kalau Chief Resident ini ya, Chief Resident tuh ya 6 bulan lagi lah dia spesialis kan. Cerita dikit ya. Nah, tuh, sekitar ya mungkin 6 tahun yang lalu lah ya. Chief Resident anaknya sakit. Saya pagi-pagi kenapa? Ngantuk-ngantuk. Wah, Kak. Karena waktu saya residen ya koas. Tidak ada panggilan yang dirubah. Nah, jadi nggak apa-apa dia peserta didik tapi manggil konsulennya Kak. Baik Kak, ngajak anak-anak semalam isi loam. Oh, apa sakit apa? Demam Kak mendadak. Gitu kan. Udah. Jadi, apa ada obat di dewe? Terus dia bilang, ya istri Kak. Katanya. Jadi bawalah ke Siloam. Di Siloam ketemu siapa kira-kira? Kalau tengah malam. Hah? Ketemu siapa di IGD? Dokter umum ya. Sisip dikit, internship ya. Ya kan? Kita tadi. Jadi saya tanya kan, ketemu spesialis? Enggak Kak. Jadi ketemu siapa? Adik kelas kan. Ketawa. Udah dalam pikiran saya itu kan seperti itu kan. Jadi ya sudah dikasih dirawat, enggak Kak, dikasih obat. Oh, terus saya bayar. Saya tanya, bayar berapa? Darah, ronsen, habis 1.200.000. Dikasih obat apa? Amoxicillin tak. Jadi, oh pantas lemas kan? 1.200.000 ya. Lagi sekolah kan? Lemas dia kan? Itu jadi jangan panik. Atasin dulu. Kan? Jangan buru-buru di daerah. Wah, bawa. Kalau saya dulu ya, karena di daerah kan dalam hutan kan. Dari ibu kota kecamatan masuk lagi ke dalam perkebunan tuh 15 kilometer. Nggak susah. Jadi itu tadi kita kan belajar juga. Jadi jangan panik. Saya lihat sekarang nih dokter ya dokter. Ya memang masih muda tapi dokter kurang berani ngobatin bahaya. Pakai itu. Ya kan? Nggak apa-apa kalau tengah malam ketemu spesialis yang lebih dari kita. Misalnya kan tingkat keilmuannya kan datang ke IGD. Sedikit kita tadi chief resident kan. Sedikit ketemu apa deh? Dokter isif kan? Ya kan? Itu yang saya menggugah seperti itu. Jadi pakai tanda bahaya. Kalau masih tidak bahaya, terapi dulu. Kita, ya kan? Kan tadi karena tidak terpapar dengan case banyak pada waktu dokter umum, preklinik, ya kan? Akibatnya kurang percaya diri, kurang percaya. Ya memang zaman sudah berubah, Dek. Kalau ilmu kan tidak terbatas. Adik-adik, saya yakin
Banyak yang lebih pintar dari saya, ilmunya tidak terbatas. Pintar apa aja ada sekarang di smartphone. Tapi begitu smartphone-nya hilang, jadi stupid people kadang-kadang. Handphone hilang, bingung, makan aja bingung kan kadang-kadang. Waduh, mana nih makan? Handphone rusak, ya kan? Benar nggak? Begitu smartphone hilang, jadi stupid people. Nah, jangan sampai seperti itu. Mau belajar apa? Banyak semua ada, tapi itu tadi pengalaman kurang. Jadi akibatnya saya diri. Celakanya kadang-kadang kita ya dituntut profesi kita ini tidak mengenal kesalahan. Padahal kita juga manusia bisa terlambat, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi jangan berputus asa. Sudah gitu, dibayar murah. Ya kan? Favorit itu bukan, entah kalau di Unsri, favorit itu bukan kedokteran lagi. Favorit sudah bergeser ke, kalau saya melihat hukum ya, nggak bisa, nggak boleh kan, nggak bisa kan pakai BPJS kan kalau itu kan. Tapi jangan berputus asa belajar, ya kan? Tetap belajar karena adik-adik ini pasti jadi dokter deh. Sepanjang panjang tidak mati. Pas yang DO gara-gara IPK tidak mencapai 2. Tidak ada kan, tidak terlihat kan, tidak udah punah itu deh istilah drop out itu oleh karena akademik. Ya kan? Tapi zaman saya banyak masih deh. Saya belum terlalu lama kok. Saya FK Unsri 95. Belum lama ya. Tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu ya. Wih, udah lama juga ya. 30 tahun yang lalu FK Unsri 95 itu cerita ya. Masuknya 95 orang. DO-nya 10 orang. Jadi pada waktu semester 4 kita melihat teman kita keluar 6 orang. Yang sampai dia bertempur di tahap akhir. Sampai semester 4. IPK-nya tidak mencapai 2,00. DO. Kita melihat itu. Sedihnya minta ampun deh. Di saringan yang kedua lagi, 2 tahun berikutnya, semester 8 kan, kita menyaksikan 4 orang lagi. Yang IPK-nya tidak sampai 2 deh. Keluar lagi. Kita reuni datang nih. Nah, itu kalau sekarang kan tidak ada lagi itu kan. Nah, makanya ya, jadi dokter pasti buat kalian tuh. Tapi dokter yang bagaimana? Ya, yang bisa mengupgrade kalian sendiri nanti. Virus, ya inilah yang paling ya, moloskum, kontangiasum, verruca. Apa verrucanya? Kutil ya. Nah, banyak yang paling sering manifest ini kondiloma acuminata. Nanti kita sampai. Ah, seperti saya kita lewatin saja ini ya. Jarang. Ada yang pernah kutilan? Hah? Kalau saya pernah di sini, di jari ini, tapi bukan kecil di sini. Menjengkelkan aja deh. Kotor gitu. Betulan. Tong waktu SD. Sampai dasar. Sembuh-sembuh. Potong sembuh deh. Nekat juga ya. Tapi sampai dasar harus. Oh sekarang udah punah juga kali ini. Masa ada enggak kutil? Enggak lagi ya. Saya enggak pernah lagi lihat orang kutilan. Kalau zaman saya kecil dulu ada. Sekarang kan bisa di counter kan. Atau dikasih asam salisilat. Atau argentum ya. Kasih seperti itu. Ini herpes genital.
Saya ingin bicara kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata ini penyebabnya sama seperti penyebab CA cervix adalah HPV, Human Papilloma Virus. Tapi kondiloma acuminata ini disebut HPV-nya berbeda dengan HPV yang CA cervix. Kalau istilahnya itu low risk ya, low risk. Kondiloma acuminata ini HPV yang low risk, tipenya 16-18. Keluhannya ini deh, jengger ayam. Nah, jadi kalau kalian mendengar, oh, ada timbul benjolan bintik-bintik. Ini nggak langsung besar seperti ini, dia kecil dulu. Dia kecil dulu, lama-lama banyak seperti ini, besar. Ya. Nah, kalau CA cervix itu disebabkan juga oleh virus, tapi tipenya yang high risk. Tipe 35, 31, 35. Nah, itu high risk. Nah, kadang-kadang pasien, ya ini seperti itu tadi. Ini kalau kondiloma, tidak ada lain deh. Ini dari seksual. Penyakitnya penyakit menular seksual. Hah? Mau dia, ya itu tadi kadang-kadang ibu-ibu, nah ini kan, ya dari mana kadang-kadang? Kadang dari suaminya lah. Ya kan? Nah ini kalau dia kecil, masih yang tahap kecil, kita bisa, nah dia inilah, pokoknya keluhannya jengger ayam ya. Ada yang ngomongnya juga seperti kembang kol, tapi seperti lah, tidak rata bentik, bintil-bintil seperti itu, kecil ya. Tidak langsung besar seperti ini. Nah, kalau dia besar, ini kauterisasi, dipakai apa? Kauter, dibakar ya. Ces. Ya kan? Kalau dia hamil, ini kontraindikasi persalinan pervaginal. Sama seperti Neisseria gonorrhoeae tadi. Dia bisa pokoknya ke mukosa deh. Bisa di mulut nanti bayinya kena, bisa di mata yang bisa menyebabkan kebutaan. Jadi dia indikasinya seksi primer kalau dia menderita kondiloma acuminata. Tapi seandainya dia datang hamilnya masih kurang bulan atau hamil trimester 2, kita bisa terapi dulu. Kauterisasi kalau pada ibu hamil. Karena kalau pakai ini, ya pakai apa itu? Bahasanya tuh, yang obat ini, untuk sariawan ini? Bukan. Apa deh? Untuk sariawan? Hah? Seolah itu? Albotil. Ada, masih ada albotil. Kan sempat hilang. Itu bisa untuk kondiloma. Atau pakai ini. Ya kan? Kalau masih kecil. Kalau masih kecil. Kalau besar kayak gini enggak bisa. Besar dan banyak enggak bisa. Ya. Kalau dikit, kecil-kecil, bintil kecil-kecil, apa? Bisa pakai apa? Albotil tadi. Ditutul. Kalau besar, outer. Ya kan? Seperti itu. Jadi ya, kita bisa mengidentifikasi dulu maksud kuliah ini buat adik-adik. Nanti kalau ketemu udah bisa, oh membuat diagnosis ini untuk ke tingkat apa fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Jadi sesuai SKDI-nya nanti bisa dicapai. Apa SKD-nya harus tercapai di apa bisa 3A, 3B atau malahan 4 ya. Nah, kalau ini pemeriksaan spesimen itu tadi sebelum kita memberikan terapi definitif atau malah sebelum kita melakukan pemeriksaan itu kita swab dulu vaginanya. Sudah ada hasil, sudah ada baru dikirim ya. Baru kita melakukan pemeriksaan. Jadi maksud saya itu kenapa sebelum pemeriksaan kita kirim ke swab dulu? Kadang pemeriksaan kita itu ya sudah mengganggu uh, kuman atau koloni bakteri yang di situ. Kadang-kadang kan alat 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 apa itu namanya itu? Alat pemeriksaan genital itu kan direndam pakai klorin. Nah, itu maksud saya bisa mempengaruhi itu. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, kadang-kadang kita swab dulu baru kita periksa, ya. Yang biasa kita lakukan yang kita kirim khususnya kebidanan adalah vaginal swab, ya. Vaginal swab.
untuk mengetahui itu tadi penyebabnya, apakah bakteri, jamur, virus. Swab kirimlah kemana? Bisa ke fasilitas kesehatan pemerintah atau fasilitas laboratorium pemerintah atau fasilitas laboratorium swasta. Ya, nanti ini ada kan kuliahnya kan? Baik, kuliah seperti ini kan sudah jarang ya dek ya. Jadi adik-adik bisa belajar sendiri, bisa mencari sendiri. Nanti kalau perlu visual, ya tinggal nonton di YouTube. Semua ada dek. Ajar ya. Nanti pada waktu koas, tinggal melatih apa? Waktu dokter muda yang latih apa? Apa namanya itu? Interaksi dengan pasien. Ya, jadi kalau dokter itu sudah rata deh. Skillnya masing-masing ketemu pasien. Itu yang membedakan kadang-kadang. Ya, ada pertanyaan? Ini semester berapa? Oh semester 1 itu. Berarti angkatan 2022. Koasnya tahun depan. Yuk kita kenalan dulu. Mana absen? Kalau ada pertanyaan.